Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Seorang anak perempuan malu mengakui kakak laki-lakinya yang pincang di sekolah. Teman-temannya suka membicarakan dan mengejek kakak laki-lakinya tanpa tahu itu adalah saudara kandungnya. Ia selalu menolak kalau teman-temannya mau datang ke rumah karena takut mereka akan tahu bahwa si pincang yang mereka bicarakan itu adalah kakak laki-lakinya. Suatu hari, teman-temannya tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa memberitahu. Anak perempuan ini kaget dan teman-temannya juga kaget karena mereka melihat anak pincang yang sering mereka bicarakan ada di rumah temannya itu. Anak perempuan ini malu dan menangis. Mama datang menjelaskan dan memberitahukan bahwa kakaknya pincang karena menolongnya waktu kecil. Dia main di pinggir jalan dan sepeda motor melaju hampir menabraknya, tetapi kakaknya menyelamatkannya walau harus seumur hidup pincang karena peristiwa itu. Ia tidak mau kamu tahu karena takut kamu menyalahkan diri. Tapi sudah waktunya kamu harus tahu, kata mama. Apa yang telah dikorbankan kakakmu adalah karena ia mengasihimu. Mulai hari itu ia tidak lagi malu mengakui kakak laki-lakinya yang telah mengorbankan kakinya untuk dia. Pengorbanan adalah tindakan memberikan dengan rela sesuatu yang berharga atau bernilai bagi kita untuk orang lain. Tindakan pengorbanan ini adalah tindakan melampaui kewajiban kita. Bukan keharusan, tapi dilakukan atas dasar kesadaran moral, tulus ikhlas tanpa pamrih dan tanpa ada perjanjian. Ada kerelaan melepaskan hak. Ada yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bangsanya, kehidupan masyarakatnya seperti para pahlawan-pahlawan negara. Ada yang mengorbankan dirinya untuk membela kebenaran, misalnya perbudakan, walaupun ia harus sampai mati. Tindakan mereka ini kemudian mengubahkan bangsa dan masyarakatnya. Pada masa-masa lain ini dan hari ini malam Passion pertama, kita kembali diingatkan akan pengorbanan terbesar yang pernah ada, yang begitu mulia, yang mengubahkan kehidupan kita, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di salib untuk penebusan kita. Kita yang tidak layak diampuni dan diterima oleh kasih Kristus yang besar, diampuni dan diterima oleh pengorbanan dan penebusan Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Yesus membebaskan kita dari hukuman maut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengorbanan Yesus mengubahkan status kita dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pengorbanan Yesus mengubahkan dan membaharui hidup kita, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yesus berkorban untuk menebus kita agar mengubah kita menjadi baru, tidak lagi sama dengan dunia dan segala pengaruhnya. Kita yang harusnya mati oleh dosa menjadi hidup karena Kristus. Mari kita bersyukur untuk karya terbesar yang dilakukan Allah bagi dunia. Kiranya hidup kita dikuasai roh, bukan lagi dikuasai dosa. Kita milik Allah, kita anak Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Tunjukkan hidup kita yang telah diubahkan dan dibaharui oleh pengorbanan dan penebusan Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roh Kudus kiranya membaharui kita senantiasa agar kita mampu menghormati dan menghargai pengorbanan Yesus yang mengubahkan. Bahkan kiranya kita juga dimampukan punya kerelaan berkorban untuk kebaikan dan keselamatan sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar, untuk pengorbanan Yesus Kristus di salib sehingga mengubahkan hidup kami. Kami yang harusnya mati karena dosa, tetapi hidup karena Kristus. Kami yang dulu adalah budak dosa, kemudian status kami diubahkan menjadi anak-anak Allah. Dan bahkan hidup kami yang lama, manusia baru kami, diubahkan menjadi manusia yang baru, yang hidup dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami tahu Tuhan, kami gak mampu dengan kekuatan kami. Di dunia yang penuh dengan kesenangan dan pengaruh-pengaruhnya ini seringkali
seringkali menarik kami dan membuat kami jatuh. Tapi kami percaya ketika kami mengingat pengorbanan Tuhan yang besar, kami dimampukan untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus pimpin hidup kami, Roh Kudus perbaharui kami terus menerus. Ini hidup kami mau serahkan bagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.